Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Marningsih dengan NPM 1811070308, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan PIAUD A semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang saya dapat mengenai deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Kanada Komariah MPD. Baik, bukunya yaitu Harus Bangga Menjadi Guru PAUD, Panduan Praktis Mengenai Tumbuh Kembang dan Belajar Anak Usia Dini. Buku ini membahas tentang keseimbangan teori dan praktek, yang mana di dalam forum maupun di acara-acara ilmiah selalu dibahas. Baik, bab pertama dalam buku ini mengenai belajar dari kehidupan masa anak-anak. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk fitrah yang memiliki konsep belajar dan terus mencari pengalaman baru. Jika ditinjau dalam Al-Quran, maka terdapat ayat-ayat suci Al-Quran yang mengacu kepada hal tersebut. Dan jika ditinjau dari psikologi perkembangan, maka akan mengacu kepada seorang tokoh psikologi perkembangan yang bernama Viktor E. Frankl, yang mana beliau mengemukakan bahwa manusia selalu belajar dan terus mencari pengalaman baru, yang mana untuk mencari kebahagiaan di kemudian hari. Kejujuran merupakan salah satu sifat rohani yang dimiliki oleh anak usia dini. Dengan jujur, anak mampu untuk mengembangkan aspek bahasa maupun sosial emosional tersebut dengan berkomunikasi. Selain itu, anak usia dini memiliki sifat yang pemaaf dan pemberi kasih sayang, kreativitas, dan imajinatif. Anak-anak merupakan individu yang sangat unik, maka dari itu setiap perkembangannya sangat penting dan sangat diperhatikan oleh orang dewasa, pendidik, maupun orang tua. Para ahli psikologi mengemukakan bahwa ada beberapa ciri kreativitas dan imajinatif pada anak usia dini. Antara lain, yang pertama, mendorong anak usia dini untuk mengeluarkan pendapatnya. Yang kedua, anak memiliki salah satu keahlian di bidang seni tersebut. Yang ketiga, mendorong anak untuk selalu mengeluarkan pendapatnya dengan baik, dan lain-lain. Baik, bab 2 dalam buku ini membahas tentang kreativitas anak usia dini atau kompetensi yang dimiliki anak usia dini. Seorang anak lahir dalam keadaan suci, putih, bersih, bagaikan kertas yang tanpa kotoran maupun tulisan, yang mana sebagai orang tua harus mencetak atau menjadikan anak untuk menjadi lebih baik di kemudian harinya. Anak merupakan pewaris bangsa, negara, maupun dalam keluarga, yang mana anak diharapkan bertumbuh dan berkembang secara optimal. Dr. Fazli Jalal PhD dalam pembaharuan 2002 mengemukakan bahwa setiap bayi yang baru lahir memiliki sel otak 100 miliar neuron dan 1 triliun sel glia, yang mana sel tersebut merupakan sel perekat antar otak. Dan apabila otak tidak distimulasi dengan baik, maka otak tersebut akan menyusut, dan apabila distimulasi dengan baik, otak tersebut akan berkembang sangat pesat. Manusia memiliki 2 bagian otak, yang pertama otak sebelah kiri dan yang kedua otak sebelah kanan. Otak sebelah kiri lebih ke arah kognitif dan otak sebelah kanan lebih ke arah seni maupun keindahan. Yang ketiga, mengenal aspek kognitif, yang mana perkembangannya merupakan hasil dari hubungan antara lingkungan. Piaget membagi beberapa tahap kognitif. Yang pertama, tahap kognitif sensor motorik, yaitu pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang mana pada tahap ini sistem penginderaannya mulai digunakan. Dan yang kedua, tahap praoperasional, yaitu 2 sampai
7 tahun. Dan pada sistem ini penalaran dan sistem pemikiran mental anak terbatas. Pada bulan pertama hingga bulan kedua, anak dapat membedakan suara yang mana suara ibunya dan suara orang lain. Pada usia 2-2,5 tahun, anak mulai mendekati bahasa yang baik. Sehingga anak dapat menggunakan bahasa yang majemuk. Dan pada usia 3-4 tahun, anak secara dramatis mulai menggunakan bahasa tersebut dan bisa membaca buku-buku yang sederhana bahasanya. Dan pada usia 5-6 tahun, anak mulai bereksperimen terhadap bahasa yang ia ketahui. Mengenal potensi anak usia dini, Elizabeth Beharlock mengemukakan bahwa perkembangan fisik akan dipengaruhi oleh bagaimana anak memandang dirinya sendiri terhadap lingkungannya. Semua akan tercermin dalam bagaimana anak memandang dirinya terhadap orang lain dan lingkungannya. Setiap individu yang terlahir dilengkapi dengan alat indera, yaitu alat indera tersebut yang pertama alat indera pengecap, alat indera peraba, alat indera perasa, alat indera pendengaran, serta alat indera penglihatan. Selain alat indera yang mencakup perkembangan fisik motorik, yaitu perkembangan gerak jasmani melalui kegiatan pusat syaraf, otot yang terkoordinasi. Keterampilan motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar meliputi otot lengan besar, kaki, dan anggota tubuh lainnya serta batang tubuh, yang mana pada usia 6 bulan anak dapat duduk, dan pada usia 9-15 bulan anak mulai berjalan, berlari pada usia 11-14 bulan, dan pada usia 4 tahun anak dapat berjalan secara baik dan optimal seperti orang dewasa. Dan motorik halus meliputi anak dapat berkembang secara baik, dia mampu menggenggam sendok, dia mampu melirik, dan dia mampu menggerakkan anggota tubuh lainnya. Yang keempat, mengenal potensi anak usia dini, spiritual anak usia dini. Yang kelima, urgensi pendidikan bagi anak usia dini. Baik, bab 3 dalam buku ini yaitu anak dalam pembelajaran, yang mana bab ini membahas tentang model-model yang guru atau pendidik berikan, yang pendidik ajarkan atau orang tua ajarkan kepada anak usia dini. Model tersebut antara lain model ceramah, model tanya jawab, dan model demonstrasi. Baik, bab keempat dalam buku ini yaitu multiple intelligence. Apa sih multiple intelligence itu? Menurut Howard Gardner, setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan tersebut meliputi kecerdasan verbal linguistik, logistik, matematik, visual, spasial, berirama musikal, kinestetik, interpersonal, dan intrapersonal, serta naturalis. Anak memiliki tumbuh kembang yang berbeda-beda. Tumbuh yang dimaksud di sini yaitu pertumbuhan fisiknya baik secara mental maupun sosialnya. Apabila pertumbuhan itu bertumbuh secara baik, maka akan beriringan terhadap perkembangan anak tersebut. Baik, selanjutnya yaitu pembelajaran PAUD yang menggairahkan bagi anak usia dini. Dalam mengajar anak usia dini, maka diperlukan beberapa metode agar anak dapat secara bergembira untuk belajar. Antara lain yaitu metode bercerita, metode bermain, metode bernyanyi, metode proyek sederhana, metode demonstrasi, metode gerak tari,
metode bermain peran drama, metode karya wisata, serta metode bereksperimen. Baik, selanjutnya yaitu seni mengenal masalah anak usia dini, yang mana mengidentifikasi masalah anak usia dini di era digital. Masalah tersebut yaitu kesiapan pendekatan anak pada membaca baik di sekolah maupun di keluarga. Sekian yang saya ketahui dan saya jelaskan secara singkat dari buku yang saya dapat, yaitu Harus Bangga Menjadi Guru PAUD, Panduan Praktis mengenai tumbuh kembang dan belajar anak usia dini terhadap mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak usia dini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, apabila ada salah kata saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.